Seberapa masih kuatnya Pak Jokowi saat ini? Kekuatan Pak Jokowi tidak ada 10% dari kekuatannya dulu waktu dia Pilpres 2014. Jokowi itu nggak pernah kampanye awal begini. Nah, menurut saya bentuk kepanikan yang sangat luar biasa sekali ya, dikarenakan Pak Jokowi sudah mulai ditinggalkan ya, di partai-partai politik juga sudah ditinggalkan. Menurut saya juga pastinya di akar rumput pastinya juga sudah mulai meninggalkan Pak Jokowi. Jokowi lupa. Yang datang pada waktu Pak Jokowi capres, itu ada 95%. Ada orang yang pengen membantu dengan ikhlas. Jadilah relawan-relawan itu. Tetapi sekarang yang datang, saya yakin 95%, bahkan lebih. Mereka pengen kekuasaan. Mereka pengen uang. Dari hasil survei terkini, PS itu justru mendapatkan 1,2% saja. Berarti memang nama Pak Jokowi itu sudah mulai pudar ya, sudah mulai tidak berpengaruh lah di kancah perpolitikan. Makanya dari ini Pak Jokowi akan turun ke lapangan, berkeliling Indonesia. Sopo sing nandur bakal ngunduh. Apa? Siapa yang menanam bakal menuai. Derita, tangis, maupun doa rakyat itu akan membawa terus sampai siapapun pemimpin tersebut di liang kuburnya. Kita lihat Pak Jokowi itu sudah mengatakan akan kembali ke Solo. Tetapi kalau kita lihat ya malah akan ke dunia politik lagi. Mantan Presiden Joko Widodo dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hubungan yang selama ini memang sudah retak, bahkan patah arang, kini tampaknya memasuki fase baru berupa perang terbuka dan ini lebih keras. Sinyalnya cukup jelas bahwa mereka akan terlibat dalam perang bubat, perang habis-habisan, memperebutkan ceruk pemilih yang sama setelah rebranding PSI menyasar kelompok Islam berantakan karena serangan membabi buta kadernya ke mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sejak kapan Pak Jokowi hilang kejawaannya atau tidak mengerti lagi apa yang harus dia lakukan dan tidak mengerti dirinya sendiri tadi? Dari awal yang saya terlibat, 1-2 kata saja atau 1-2 kalimat dia sudah paham. Saya ini kan juga panglima perangnya Pak Jokowi, bukan hanya penasehatnya. Menurut saya yang belum move on atau yang sakit hati setelah lengser itu ya Pak Jokowi. Terlihatlah Pak Jokowi itu sangat galau sekali ketika tidak berada di kekuasaan. Padahal anaknya Gibran sudah menjadi wakil presiden, tetapi masih galau sekali. Wah, kira-kira Pilpres 2029 Gibran apakah diajak Pak Prabowo atau tidak? Galau teruslah intinya Pak Jokowi ini ya. Entah ada apa. Seharusnya kan sudah bersyukur. Sudah deklarasi politik sekaligus menunjukkan yang kedua ini ya, Grace kembali meraih kendali politik setelah sebelumnya dia menepi karena munculnya figur baru seperti Ahmad Ali yang ditunjuk sebagai ketua harian PSI, dan tampaknya PDIP langsung membaca pesan tersebut gitu dan alarm mereka langsung menyala, dan ini pasti mereka tahu apa yang menjadi target dari Jokowi ini. Banyak yang mengatakan beliau sangat kaya saat ini, kan itu seolah menjadi rahasia umum. Sejak kapan beliau ini haluannya itu menjadi melenceng dari sesuatu yang negara kertagama untuk publik, kemudian menjadi untuk keluarga dan urusannya harta? Saat itu dia berpikir, kalau saya menarik pengusaha-pengusaha ini menjadi orang dekat saya, dia berpikir bahwa negara ini arah ke depan itu akan menjadi baik. Tetapi Jokowi lupa. Seorang pengusaha berpikir, merangkai, membuat strategi untuk usahanya, untuk kelompoknya, untuk pribadinya. Kalau seorang sudah menjadi pemimpin, dia berpikir, dia membuat strategi, dia bekerja totalitas untuk bangsa dan negaranya. Dan saat ini tiba-tiba menjelang Pak Jokowi akan berkeliling Indonesia, BBM naik. Terus di Jawa Bali krisis energi, dan bahkan pada saat lalu juga ada pemadaman bergilir dan lain sebagainya. Bayangkan ya, di tengah Pak Jokowi akan berkeliling Indonesia, banyak isu-isu yang sensitif itu yang setidaknya membuat masyarakat marah.
Saya sangat yakin tidak ada pengaruh sama sekali, kata dia. Jokowi itu sudah dipecat dari PDI Perjuangan secara tidak terhormat, termasuk, kata dia, kan yang dipecat itulah Gibran dan Bobi pada tahun 2024. Bahwa Jokowi itu adalah orang pecatan dari PDIP. Jadi ini bukan sekedar persoalan administrasi partai, ini adalah upaya untuk membentuk persepsi publik tentang bagaimana sejarah hubungan Jokowi dengan partai kepala banteng itu sudah berakhir dengan tidak baik-baik saja. Jokowi segera resmi jadi kader PSI dan terbukti kini pecatan PDIP ini butuh partai politik untuk kekuasaan dinastinya hingga dia hianati pernyataan sendiri kalau mau pensiun, pulang ke Solo dan ngomong cucu. Tahu rakyat bisa menilai ini semua, bahkan PDIP persilakan dia keliling Indonesia agar rakyat mengerti siapa pengkhianat yang sebenarnya. Dan situasi negara yang seperti ini malah keliling demi politik kekuasaan, bahkan ada narasi penolakan di beberapa daerah atas rencana kelilingnya itu. Bahkan penasehat Jokowi bilang kalau daya Jokowi hanya tinggal 10% saja.